Sabar ya. Tapi kalau Niki dibilang kebal hukum gimana? Nggak pernah. Gua lah nggak ada orang yang kebal hukum, tapi ya mungkin ya Niki ngerasa nggak bersalah aja gitu kali. Nikita Mirzani terancam 12 tahun dan denda 12 miliar dijerat pasal berlapis. Tertanggal 14 Juni 2022, kami menerima surat dari penyidik Polres Kota Serang, dalam hal ini pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani itu di tanggal 14 Juni 2022. Melawan Habib. Lu nggak berani, lu jengger. Lu bukan berani lo. Tapi lu itu dilindungi sama polisi, dijagain. Bukan karena lu. Semua orang-orang yang dalam keadaan terhimpit masalah dan yang lain-lain pasti dapat perlindungan hukum. Bukan berarti lu bisa menghadapi orang-orang itu. Hati-hati lu, jangan macem-macem lu. Kalau masyarakat Islam itu marah, lu bisa kena lu. Jangankan siapapun, jangan sampai macem-macem lu ya. Lu kena karma, lu kena segala macemnya karena lu itu ibaratnya merendahkan orang lain, lu bisa kena lu, hati-hati lu ya. Jangan dukung orang yang suka masuk ke masalah orang. Orang kayak begitu itu ya gak bagus ya. Ada masalah orang ikut sok-sokan jadi jubir, mulutnya dia aja palsu, gimana ngomongannya gitu loh ya. Dia mengatakan upaya penjemputan paksa tersebut lantaran Nikita Mirzani mangkir dari panggilan resmi penyidik. Mangkir! Aduh. Sesuai hukum acara pidana, maka penyidik datang ke kediaman NM meminta yang bersangkutan kooperatif dan bisa ikut untuk memberikan keterangan. Pihak kepolisian tetap persuasif dan mengimbau kepada NM untuk kooperatif kepada aparat, kata Sinto. Dia mengatakan penyidik sudah meminta secara persuasif kepada Nikita Mirzani agar membuka pintu dan bertemu. Namun sang artis tidak bersedia. Itu kalau Ustaz. Dengan pertimbangan terhadap situasi yang ada, penyidik Satreskrim Polres Serang Kota Banten Satreskrim Polres Serang Kota memutuskan untuk kembali. Iya. Keren loh, sumpah. Bisa begitu ya kalau sama Nikita Mirzani ya. Pada prinsipnya penyidik rumah NM bersifat persuasif untuk pelayanan penyidikan, ujar Sinto. Iya Pak. Iya upaya persuasif ya. Dan ini udahlah, beritanya ini langsung gua angkat aja guys ya. Langsung gua angkat ini beritanya. Artinya gini, Nikita Mirzani berkali-kali mangkir, batal dijemput paksa. Terus bilang bahwasanya polisi dibayar berapa, ya kan, dibayar berapa. Waduh, ini fitnah loh ini. Kalau nggak bisa buktiin polisi dibayar berapa, aduh, gimana? Dan ini sebetulnya teguran untuk siapa? Untuk kepolisiannya. Dengan segala hormat kepada Bapak Listio Sigit selaku Kapolri, ya, bagaimana Pak ini nasib anak buahnya diginikan, institusi Bapak diginikan, kira-kira hukum ini bisa berlaku adil nggak Pak? Sampai sudah ada orang-orang yang mengaitkan ini, memang beda perlakuannya itu kelihatan jelas sih Pak. Ya mudah-mudahan ini tidak ada beda perlakuan ya Pak, mau artis, mau ustadz, mau habib, mau siapapun, mau pejabat. Ya kalau udah melanggar hukum sesuai dengan aturan hukum pidana yang ada ya dilaksanakan Pak. Ya jangan beda perlakuan gitu. Ya kan? Kita kan kepengen Indonesia yang adil dan beradab. Ya kan Pak? Oke guys, gitu aja, ini konten langsung gua tayangin ya. Hari ini juga mudah-mudahan jadi manfaat ya, di share. Waduh, tapi ini keren loh. Gue minta maaf deh. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Nikita Mirzani dijerat pasal berlapis, terancam 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Sonora.id. Artis dengan 3 anak Nikita Mirzani dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan KUHP Pidana, terancam 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Nikita Mirzani dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan KUHP Pidana, yakni pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 JO pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, atau pasal 311 KUHP Pidana. Pasal Undang-Undang ITE dan KUHP Pidana yang dilanggar Nikita Mirzani diketahui usai ia ditetapkan sebagai tersangka yang dilaporkan oleh Dito Mahendra.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang, Reski Niljusa. Surat penataan tersangka sudah kita terima, sudah dipegang Kasipitsus Kejari Serang, ujarnya kepada tribunbanten.com melalui telepon WhatsApp Rabu 22 Juli 2022 dikutip dari Tribun Pekanbaru. Berikut pasal menjerat Nikita Mirzani. Pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 3 berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 36 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 51 ayat 2 berbunyi, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 36 dipidana dengan dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Pasal 311 KUHP pidana berbunyi, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nikita Mirzani akan ditahan. Usai menerima surat pemberitahuan penetapan sebagai tersangka kepada Nikita Mirzani, ternyata pihak kejaksaan masih menunggu pelimpahan berkas tahap 1 dari penyidik. Pasalnya kini, menurut Reski Nil, pihaknya baru menerima surat pemberitahuan SPDP dan dilanjut surat penetapan tersangka. Setelah menerima, kami dari penuntut umum hanya menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1, tambahnya. Beredar surat pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani sudah dilayangkan kepada Kejaksaan Negeri Serang. Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima tribunnews.com pada Rabu, surat tersebut dirilis oleh Kepala Satreskrim Polresta Serang Kota, David Adi Kusuma, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang tertanggal 13 Juni 2022. Dalam surat tersebut dirilis oleh Kepala Barreskrim Polresta Serang Kota, David Adi Kusuma, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang tertanggal 13 Juni 2022. Dalam surat itu diterangkan bahwa tim penyidik Polresta Serang Kota telah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka sejak 13 Juni 2022. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dengan tindak pidana pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 JO pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE atau penistaan dengan tulisan sebagai dimaksud dengan pasal 311 KUHP pidana. Diketahui bahwa Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh pelapor atas nama Dito Mahendra pada 16 Mei 2022. Laporan itu telah terregistrasi dengan nomor LP-B-263-5-2022 SPKTC Polresta Serang Kota Polda Banten. Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Penetapan tersangka itu merujuk pada beberapa poin, diantaranya surat perintah penyidikan nomor SP Sidik /80/4/Res 2.5/2022 Reskrim tanggal 4 Juni 2022 dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor A.3/80/4 Res 2.5/2022 Reskrim tanggal 4 Juni 2022. Selain itu, berdasarkan hasil gelar perkara di ruang Satreskrim Polresta Serang Kota pada Senin 13 Juni 2022.